Ternyata dia 3 hari 100k follower gua. Anjir. Terus lu gimana? Mau botak. Tutup oli pakai light tech. Tapi sepertinya warnanya tuh sudah sebenarnya Dari motor-motor gue ini yang paling fuckboy sebenarnya Supra gue. Gua tuh Menonjol? suka menonjol. Oke. Karena gue suka yang nonjol-nonjol. percaya diri. Karena proses itu benar terjadi. Proses itu Ketika lu percaya diri. Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke episode kedua, di mana hari ini gue akan gerebek salah satu motor yang bisa dibilang cukup oke di kelasnya, Kawasaki. Nah, orang ini juga salah satu temen gue, tapi sekarang dia sudah berkhianat. Kenapa? Karena tadi kita trio cendol, sekarang dia sudah berubah. Motornya jadi warna silver kayak nggak jelas gitu. Nah, tapi gue pengen tahu nih nanti seleranya dia seperti apa. Dan yang jelas hari ini kita juga akan tanya personality-nya dia seperti apa, karena dia sekarang lagi menuju ke arah TikTok. Langsung aja deh kita sambut Arya Bimo. Halo Sehat, Del. Pak? Waduh, gila, alhamdulillah. Jadi lu hari ini bersedia nggak nih di motor lu ini? Gue akan discuss, terus kemudian gue akan telanjang dulu juga nih. Sebenarnya gue mau bersedia, cuman lu datangnya di saat motor gue masih berantakan. Masih berantakan ya? Iya. Gak apa-apa lah. Jadi nanti dari pemberantakan ini lo bisa inovasi untuk jadi lebih rapi lagi. Betul. Oke, langsung aja nih kita lihat spesifikasi di Kawasaki ZX 636. Oke Bim, jadi sekarang kita bahas spesifikasi ini motor lo yang masuk trio cendol kwek-kwek dulu ya. Benar, sama benar, Aldi benar. juga, jadi kita bertiga. Benar. Guys, dulu kita bertiga tuh kemana-mana bareng ya. Iya, betul. Karena bareng. kita semua Kawasaki. Nah, jadi pertama kita bahas di bagian depan dulu. Oke. Windshield udah pakai Zero Gravity ya? Udah pakai Zero Gravity. Yang black ini ya? Di upgrade. Tadinya memang pakai yang original. Original, ha? Terus gue upgrade yang Zero Gravity. Terus pernah juga gue kejadian itu kepentok apa gitu ya. Lagi parkir. Tiba-tiba gue pecah. Gue kayak udah kesel banget, tapi gue percaya dengan style look-nya ya, Zero Gravity, jadi gue tetap ngambil Zero Gravity. Oh, jadi emang lu suka model jenong Betul, gitu? betul. Gue Oke, suka yang guys, model seperti ini, jadi lebih kayak cool aja lah. Lebih cool. Nah, sekarang kita geser ke samping. Ini spion kayaknya bukan spion original, guys. Betul. Pakai spion Kawasaki ZX Explorer ya? Iya, betul. Yang include sen ya? Itu yang sama saya. Jadi biar gimana ya? Kan kalau misalkan kita lagi riding nih ya, kita dapat foto atau dapat video kan kayak ada sen gitu kayak wah. Oh, keren, lebih Iya, keren betul. gitu. Jadi Gagah Bimo ini banget. kayak lebih ke look tampilan ya? Betul, gue lebih ke tampilan. Lebih ke tampilan. Oke, terus kita geser ke bagian bawah. Spakbor nih karbon udah. Betul, karbon ini gue pakai karbon. Terus kaliper Brembo ya? Kaliper Brembo yang GP4 RS. RS ya? Betul, yang Oke, RS. GP4 RS. Selang rem hel ya? Serang hel warna hijau sesuai dengan motornya tadi. Motornya tadinya warna hijau, sekarang udah diganti. Terus ini upside down yang emang gold bawaannya? Memang gold bawaannya kalau Oh, ini gold anodized guys. Dan kemudian kalau sepertinya piringan nggak diganti ya? Enggak, Masih standar diganti. ya? Masih standar. Masih standar. Terus dia juga nggak pakai proyektor gitu nggak ya? Enggak. Oh ya, gue sama lampu LED. Lampu LED Nah, udah diganti. sebelumnya kan gue pakai lampu yang kuning tuh yang standar ya. Jadi gue biar looknya lebih elegan. Elegan terus lebih, masa depan banget lah gitu kan. Jadi gue ganti warna putih LED. Lebih diganti warna putih. Iya. Oke, sekarang kita geser ke bagian tengah nih Bim ya. Ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di bagian tengah dan kokpit, kita langsung bahas nih dua ya. Jadi hand grip udah lu ganti pakai Rizoma. Pakai Rizoma. Jadi Rizoma Itali nih ya. Betul, Itali banget. Bukan Jadi ini Ciledug bukan? kalau Ciledug bukan Rizoma, Rizoni. Oke, jadi ini warna gold. Iya. Tapi gue mau nanya Bim, Apa? jadi kan ini sebenarnya motor warna hijau. Korelasinya warna gold sama warna hijau itu di pemikiran lu apa? Apa karena emang stoknya cuma ada gold atau gimana? Jadi gini, sebenarnya jawaban lu bener tadi tuh. Stoknya cuma adanya gold. Oh, makanya lu ngambil gold. Nah, kalau motor zaman dulu kan, bukan zaman dulu ya, motor-motor tahun-tahun sebelumnya kan, selalu kalau misalkan pelek gold, ya kan, lebih gold. ngejreng Nah, ya? jadi kayak lebih masuk lah untuk ke warna merah masuk, ke hijau masuk. Jadi gue pilih warna gold. Oke, jadi hand grip Rizoma Gold. Ini tabung minyak rem ya? Tabung minyak rem juga Juga Rizoma. harus ganti Rizoma. Terus kemudian Master rem, master rem apa nih? pakai CRG. CRG, apa nih Progrard? Progati Rizoma juga. Rizoma juga. Jadi terus sepaket. Sepaket ya, Iya. Rizoma sepaket. Ini juga clutch Pakai CRG ya? CRG juga. Kopling. Terus ini stabilizer Pakai Haris. Harris. Maris. Maris. Bukan. Apa sih? Matris. 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 Lu sampai lupa ya? Karena Lupa seingat gua kalau di Jasmine dia bawaannya Ohlins. Ya, kalau itu ZX6R Ohlins tahu gua. Ini berarti tambahan atau emang bawaan?
tambahan jadi gini deh, kalau gue juga dapat info kalau misalkan 636 itu nggak selengkap yang bukan selengkap ya, maksudnya kalau ZS 636 itu nggak langsung dapat stabilizer. Oh, nggak dapat stabilizer. Oh, berarti lu tambahin. Betul. Tapi kalau 6R memang karena dibuat sirkuit ya. Itu memang digunakan untuk sirkuit, jadi dia menggunakan langsung Ohlins ya. Oh, lu iya. Ohlins kan? Ohlins, langsung Ohlins. Berarti dia original ZX 6. Lu 636 ya? Iya, benar. Nah, oke, jadi tadi udah ternyata seleranya Bimo agak unik ya. Warna gold ketemu hijau segala macam ya. Terus habis itu kita tangki nih, kita geser ke tangki. Ini lu udah pakai Rizoma ya? Rizoma. Jadi gue semua Rizoma. Oh, semua Rizoma. Iya, Motor Rizoma. Jepang tapi perintilan Itali. Betul. Oke. Karena di toko itu ada Rizoma. Oh, ada Rizoma, jadi lu beli Rizoma. Benar. Jadi gue dari stang, dari untuk tutup tangki, gue pakai ini juga pakai Rizoma. Oke, memang udah banyak sih Rizoma. Nah, sekarang kita lihat nih yang nempel-nempel tank grip. Pakai tank grip. Nah, kenapa lu awalnya pengen milih pakai tank grip? Kan ada orang yang kayak gue nggak mau tank grip deh atau gimana? Kalau gue yang seperti lu bilang kayak look ya. Oh, look tampilan ya. Betul, yang sederhana tapi yang looknya memang elegan lah. Elegan. Jadi makanya gue menggunakan yang seadanya aja banget tank grip. Tapi gue lihat memang udah cukup lah, udah cakep gitu. Oh, udah cukup, jadi kayak ya udahlah lu kayak iya, buat bagian tangki ya. Benar. Nanti abis ini gue juga pengen bahas konsep dekalnya nih teman-teman. Ini maksudnya konsepnya seperti apa? Karena dari hijau nih, jadi apa nih abu-abu? Abu-abu. Sebenarnya ini abu-abu. Benar Grey abu-abu. ya berarti. Grey. Ya? Oke. Kenapa gue alasan gue ini udah pembahasan nih? Udah. Spill dulu dikit. Spill dulu. Gue suka karena gue intinya suka abu-abu. Oh, intinya lu suka warna abu-abu. Benar, suka abu-abu. Jadi lu implementasikan di motor lu ini. Benar, implementasinya langsung ke motor gue karena orangnya di abu-abu nggak bisa dong. Nggak bisa, jadi motornya. Benar. Di sini gue juga lihat ada gantungan ketoprak frame slider. Kalau bawa gantungan makanan biasanya orang-orang tuh karena kan motor sport susah kalau bawa barang. Biasanya digantung di frame slider atau di program. Benar. Ini lu pakai merek apa? Evotech atau apa ya itu ya? Pakai Evotech gua, pakai Evotech. Karena kan ini penting ya, apalagi gue sebagai orang anak pertama ya, adik gue perempuan, Mas pulang ready nitip makanan dong gitu kan. Gue bingung nih. Taruh mana? Iya, taruh mana? Bingung gue. Jadi gue taruh di sini aja. Iya. Gue paham banget ya kalau derita motor sport kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita geser ke bagian samping lagi. Itu juga ada perintilan tabung ini tutup oli pakai Lighttech. Tapi sepertinya warnanya tuh sudah terkikis sama cuaca sama apa gue nggak tahu. Feeling gue itu dari gold apa ya itu? Tadinya gold. Sekarang bakal jadi putih. Kalau siat apa gue nggak tahu, tapi jelas bisa. Lighttech kan? Iya. Oke, Lighttech itu udah cukup. Ini juga pakai Rizoma nih guys. Rizoma ya? Iya, ini dia. Gue pakai Rizoma juga. Jadi Rizoma perintilan lah ya? Iya, pakai perintilan. Sekarang footstep udah ganti juga? Footstep. Kalau ini gue memang dari bawaan sih. Kalau footstep, iya, footstep memang udah dari bawaan. Jadi saya baru gue tambahan. Baru tambahan ya. Ini juga selang udah pakai hel juga ya? Pakai hel. Sekarang yang paling menonjol juga di bagian belakang, gue ngelihat exhaust, knalpot kaleng Coca-Cola, SC Project. Iya. Ini kalau saya CRT ya? CRT yang karbon. Betul, yang karbon. Ini gue pengen nanya, full system atau? Enggak. Kalau 3/4 atau gimana? 3/4. 3/4. Nah, gue mau nanya sekarang, kenapa lu milih SC? Karena pilihan kan kemarin Isra yang pertama Aero, terus kemudian ada Austin Racing. Kenapa lu SC? Karena gue memang suka banget nih. Jadi gue suka SC ya. Karena memang kan gue dulu kenal Akrapovic. Oke, Akra. SC Austin Racing. Nah, SC ini kan bentuknya kan suaranya menggelegar, apalagi di ajang MotoGP itu kan selalu gue menonjol. Karena gue suka yang nonjol. Jadi gue suka knalpot itu karena perkenalan dari yang digunakan sama Casey Stoner yang di Honda lah. Jadi gue bilang, ini knalpot apa gitu kan keren. Oh, karena sosok rider MotoGP aja. Jadi brand, gitu ya? Gue suka brand. Brandnya itu menurut gue bagus nih. Apalagi dari Itali gitu. Jadi menurut gue, kalau misal knalpot gue pakai SC Project. Cuman kemarin gue pengen beralih ke ini sih, ke halus sih, Akrapovic. Sama Akra. Jadi yang lebih halus ini kan mungkin lebih agak berisik lah. Bener. Kalau ini kan lu tahu kan dia cempreng di awal tapi menggelegar di awal tapi teriaknya cemprengnya di RPM akhir. Tinggi, Betul, RPM tinggi dia ini, apalagi kalau udah full system sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas knalpot nih, Bim. Sekarang kita ngelihat sepatu lu nih ya. Sepatu lu di motor 636 ini. Benar. Nah, gue lihat kalau dari velg masih ngantuk nih, karena ngantuknya dalam artian belum di repaint, belum diganti. Nah, kira-kira kenapa? Apa karena emang lu suka standar OM look yang cuman warna black doang, atau kayak ada pertimbangan tertentu? Gua
itu lebih ke pertimbangan sih. Pertimbangan? Jadi memang ya kalau ini kan prinsip gue ya. Kalau misalkan gue di saat rezeki ada nih, misalkan gue ada rezeki, terus rezeki gue nih cukup nih sebenarnya untuk beli seperti OZ atau Marquezine ya seperti itu kan. Jadi gue memikirkan itu lebih penting mana nih? Kalau hanya kita mau mementingkan keselamatan, tampilan gitu kan. Kalau misalkan tampilan, oke, gue pasti beli. Tapi kalau gue mementingkan kayak misalkan keselamatan, misalkan gue lebih ke rem lah, atau yang penting atau di mesin, slider atau mesin, front slider, gitu. Makanya gue waktu itu memikirkan lebih ke rem aja. Alokasinya ke sana. Betul. Karena mungkin kalau pengereman atau yang lainnya itu lebih ngebuat lo safety ya. Betul. Karena kan OZ menurut gua bisa dibilang secondary lah ya. Secondary untuk penampilan. Tapi kalau misalkan rezekinya lebih, amin. Mau lo ya. Mungkin akan ya. Kira-kira warna apa, Bim? Kalau gua warna tentunya silver. Gua udah ngincer warna silver. Silver ya? Iya. Berarti satu frekuensi nih kira-kira. Iya, lu juga ya berarti ya? Gua pengennya silver juga karena menurut gua silver lebih elegan aja. Betul. Oke ya, kita lanjut nih sekarang masih di bagian belakang. Nah, stop lamp. Lu udah pakai yang smoke 3-in-1 ya? Betul, yang smoke 3-in-1. Jadi lu tipe orang yang sebenarnya suka motorsport ini ada fender eliminator di belakang ada plat atau kayak polos gini doang? Sebenarnya polos. Ya? Gue sebenarnya suka yang polos kayak gini karena looknya itu lu pasti merasakan lebih sporty ya? Betul. Iya bang. Bokong motor-motor sport itu kayak seksi banget. Seksi banget ya, kan? kalau misalnya emang nggak ada fender atau ganggangan gitu ya. Apalagi kalau R1M ya. Jadi dia cuma satu gitu kan. Iya betul, itu keren banget sih. Terus berarti stop lamp dia pakai 3-in-1. Terus di bagian belakang hager sama deket rantai ini lu udah karbon ya? Udah karbon tapi ya? rantainya gue belum ganti. Masih OM, masih standar? Masih standar, belum gue ganti kayak chain gitu-gitu belum ya? Ban pakai apa lu? Ban gue tentunya pakai Bridgestone. 190 ya belakangnya? 190, lebih dari 10 kan standarnya 180 kan. Nah kalau depannya tetap standar, jadi gue di belakang aja karena lebih, kalau besar tuh gimana sih? Iya, lebih kelihatan gagah aja gitu ya, berisi lah ya. Bener. Dan kenapa gue ngambil Bridgestone memang ya pasti tau lah untuk seharian enak. Enak. Maksudnya buat daily lah ya. Buat daily tuh enak banget. Atau weekend juga masih oke. Dia untuk sirkuitnya juga aman. Aman ya? Iya. Nah, sekarang ini guys, yang dari tadi gua ngelihat bener-bener eye catching sekali. Jok motornya Bimo. Kalau kalian bisa lihat detailnya, ini kayaknya efek dicakar kucing apa dicakar harimau mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi gimana? Resikonya nih kalau parkir di sini deh ya. Begitu deh. Di situ kalau parkir outdoor lah saya. Iya benar. Jadi ada resiko. Jadi ini Limoto tapi sampai kayak gini. Sampai bisa dibilang tulang-tulangnya kelihatan teman-teman. Ini bang, salah satu menurut gue yang ngebuat ini motor unik gitu. Tapi masih nyaman ya? Masih nyaman coy. Makanya gak usah diganti. Gak usah diganti, oke. Soalnya di sini tuh udah banyak deh, mau ada harimau, singa, hyena lewat, kucing gitu kan. Lion King juga lewat gitu ya. Oke, jadi ini salah satu ikonik sih menurut gua. Terakhir kalau gue lihat di bagian sini ada Samco ya. Sampo mau buat kepala Pak. Samco ya. Yang ini ya. Warna merah ya. Warna merah. Oke, nah sekarang kita bahas ke bagian terakhir mengenai konsep. Nah, lo kan sebenarnya kalau nggak salah 636 2013. 2013 pemakaian 2014. Oke, nah warnanya itu hijau hitam kan? Hijau hitam. Nah, karena hijau hitam, kenapa lu dekel tadi warna abu-abu selain lu suka? Kenapa konsepnya kayak gini? Jadi gini, gue tuh pengen merealisasikan yang apa gua bayangkan gitu loh. Oke. Gue pengen gue suka mobil abu-abu, suka motor abu-abu. Oh, jadi yang berbau abu-abu. Betul. Karena bagi gue warna abu-abu tuh elegan. Bener, elegan. Menurut gue elegan. Jadi untuk apalagi divariasikan berbarengan sama warna hitam. Oh, gitu. Jadi perpaduan antara abu-abu dan hitam itu menurut lo elegan. Benar. Sebenarnya hijau pun juga bagus gitu kan. Cuman gue pengen coba yang beda lah gitu ya. Betul, coba yang beda. Tapi sini kalau kalian lihat ada aksen-aksen hijaunya tapi tipis aja sih. Betul, tipis aja. Karena gue nggak mau keluar dari trio cendol. Trio cendol, jadi masih ada aksen hijaunya lah ya. Iya. Kalau yang udah keluar dulu Aldi. udah benar-benar murtad. Iya. Warna full hitam Aldi kalau kalian nonton. Parah lu parah. Gue masih ada hijau nih. Lu udah di luar dari konsep. Udah dari konsep. Jadi cincau hitam tau gak lu? Iya, lu es dawet lu jadi. Oke, jadi tadi kita udah bahas nih si 636 ini yang sebenarnya nggak punya nama.
Tapi abis ini gue pengen bahas lebih ke arah personality-nya si Bimo nih. Karena tiba-tiba guys ya, waktu zaman aplikasi TikTok belum booming-boomingnya, terus dia buat konten tiba-tiba viral. Betul. Nah itu gue penasaran tuh, kenapa lo bisa tiba-tiba dari permotoran, terus konten lo sempet ngeprank gitu ya? Iya, ngeprank lifestyle lah intinya. Dan sampai bisa di titik ini, sampai udah bisa kerjasama sama brand-brand gede juga. Amin. Nah itu makanya gue mau penasaran, kira-kira ada nggak tips and trick, kemudian saran-saran yang buat teman-teman semua juga bisa mungkin mengikuti jejak Mas Bimo gitu ya nanti ke depannya. Nanti langsung aja nih kita bahas abis dari motor ke personality-nya Bimo. Oke. Wah, sekarang kita di mana? Masih depan rumah gue. Taman Mini, daerah Taman Mini. Ya, keren aja guys. Nah, jadi ya, tadi habis kita bahas mengenai segmen motor. Sekarang gue mau bahas mengenai personality lu nih, Bim. Oke. Lu sebagai Aryo Bimo MV. MV kan kalau di TikTok kan? Nah, jadi yang gue tahu history lu itu dulu emang kita suka motoran bareng, terus lu sempat nge-YouTube juga permotoran, tapi sempat stop. Abis itu lu akhirnya menuju ke ranah TikTok. Iya. Nah, awal mula lu tiba-tiba kayak, gue pengen buat konten di TikTok nih apa? Oke. Sebenarnya gue awal untuk itu deh, lari ke TikTok. Jadi kan itu kan zaman-zamannya masih musim itu penyakit virus lah. Bukan penyakit virus. Zaman-zaman virus corona, betul, virus corona. Nah, gue di situ kita main HP aja kan. Di situ gue masih bekerja di sebuah perusahaan. Gue WFA di situ. Terus gue lihat kok banyak banget nih orang-orang bisa naik di TikTok. Nah, akhirnya gue mencoba untuk mendownload lah aplikasi itu. Mendownload. Gue bingung nih, apa yang mau gue buat? Gak mungkin dong gue yang biasa motoran tiba-tiba joget-joget gitu. Gak mungkin. Jadi emang lo awal joget-joget silang? Gue bener-bener joget-joget silang. Jadi gue pun juga nggak bisa seperti itu. Akhirnya gue mencoba motor. Pargoy nggak bisa loh. Pargoy nggak bisa. Tapi karena udah 2 tahun mungkin bisa dikit-dikit. Terus? Akhirnya gue mencoba untuk motor gitu kan. Motor untuk masukkan di TikTok, tapi menurut gue kurang nendang gitu kan. Apalagi kalau di TikTok itu kan bisa untuk yang daily lah ya, fun aja. Akhirnya ada salah satu teman gue yang dimana dia sudah terkenal juga di TikTok di saat itu dia sudah ada ternama lah, ternama kebetulan di teman kuliah gue mendorong gue deh. Ayo buat. Iya, kayak lu lah. Ayo YouTube gitu kan. Kayak lu sama Aldi, ayo coba YouTube gitu kan. Ini sama seperti ini juga gitu. Tapi nggak bisa gue bro, nggak bisa. Nggak, lu pasti bisa gitu. Ada namanya Egan. Lu lu pasti bisa Bim gitu. Coba aja sekarang, lu coba kerjaan adik lu. Gitu kan. Gue coba tuh Del. Gue cobain adik gue, tapi itu bener relate banget. Adik gue lagi nyantai gitu kan. Jadi non-scripted? Non-script. Nggak ada yang gue rencanakan. Atau gimmick nggak ada. Jadi bener-bener gue tuh lakuin frontal gitu. Guys. Iya, pulang riding gue di situ kan. Ada video pertama gue pulang riding, gue rekam motor gue pulang riding. Kerjaan adek gue lagi di situ, gue kerjakan, gue kerjain. Dia mau aku beli telur, gue upload lah di video itu dengan yang hanya receh lah kasarnya. Receh banget menurut gue, bener-bener receh banget. Receh terus apalagi seadanya. Gue edit seadanya pakai teks udah gitu doang. Tiba-tiba dalam 2 hari view gue 1M. FYP. Follower gue naik terus. Terus emang biasanya TikTok langsung akumulate terus. Benar. Berapa pas gitu naik terus gue bilang, wah kenapa nih? Gue langsung gini rasanya. Sempat di-repost di beberapa akun juga kalau nggak salah. Benar. Di Instagram nggak usah di-repost beberapa akun terus. Kayak dagelan gitu kan, mulai naik tuh. Terus memang adik gue itu anaknya memang ada sengak, ada polos, dan juga ada yang nurut. Memang dua-duanya nurut, tapi memang 2 ciri, satu tomboy, satu feminim. Jadi gue memanfaatkan. Jadi dari situ lu manfaatin, akhirnya konten lu berbau daily. Ya bener, daily ngeprank gitu kan. Ya fun-fun aja lah kasarnya. Bener, fun-fun aja. Gue kerjaan adik gue terus-terusan. Terus gue punya tantangan lah dari berbagai follower atau dari netizen teman gue. Ayo Aryo, kalau misalkan Bang Bimo, kalau misalkan seminggu sampai 100K botak ya gitu. Gue juga nantang, ayo nggak mungkin nih gue bilang.
Ternyata dia 3 hari 100k follower gue. Anjir. Terus lu gimana? Mau botak. Botak bener. Gila, berarti lu totalitas ya? Bener. Dalam pembuatan konten itu. Bener. Dan audiens lu loyal banget berarti ya? Royal. Alhamdulillah audiens gue memang nggak terlalu, pasti ada lah kayak misalkan. Mungkin fanatik ada ya, beberapa fanatik. Fanatik ada. Terus ada juga yang negatif juga ada gitu kan. Pastilah ya. Pasti ada. Bener kayak gitu sih. Nah, tapi lu ngerasa kayak ini TikTok udah mulai monetize nih. Udah ada cuannya. Itu pas kapan? Lu bulan keberapa atau pas lu diangkat? Setelahnya gitu ya maksudnya? Setelahnya. Oh, maksudnya sudah dapat penghasilan gitu ya? Gue dapat penghasilan dari TikTok itu setelah gue mulai itu sekitar 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu udah. Jadi 3 minggu monetize langsung bisa? Iya, langsung bisa, ada yang kontak gue. Oh, itu brand? Brand. Dan pertama kali brand yang gue itu adalah Tokopedia. Wah, langsung brand gede. Iya, itu gue kaget. Dan itu berarti di link sendiri waktu itu? Iya, gue bingung. Ini berapa gue gitu? Ini apa persyaratannya? SEO itu apa? SEO gitu itu kan? apa? Dari situ lo belajar lah ya? Benar, gue belajar memahami. Kayak lo lah, lo misalkan baru masuk seperti ini kan, lo belajar kan? Ini apa sih? Pastilah, dengan brand kita komunikasi, negosiasi gitu-gitu. Negosiasi, terus cara lo berbicara, penyampaian informasi, pasti kan itu penting banget kan. Iya. Itu makanya yang gue bilang, nih gue harus pelajari nih. Akhirnya gue olah terus. Akhirnya gue selama itu langsung dikontrak selama 3 bulan. Mantap. Cuan dong, boy. Cuan dong. Langsung dikontrak 3 bulan. Alhamdulillah. Nah, di situ lu tetap buat konten terus menggulung sampai sekarang udah sekitar berapa? Sekarang follower gue udah 2 million? Sekitar gitu? 1,6. Oh, 1.6. Nah, tapi gue lihat follower gue mantau bentar lagi 1,7. 1,7. Iya, 1,7 naik. Perlahan sih, Del. Follower Bimo langsung support terus. Iya, betul. Untuk menuju ada target tahun ini atau target tahun sih 2023? Sebenarnya gue pengen nih dari 2023 Februari gue pengen fokus ke YouTube. Jadi gini, TikTok gue 2M, YouTube gue minimal 100 lah. 100k ya? 100k udah menurut gue udah itu. Mantap. Nah apalagi kan sekarang kan konten gue sama adik gue kan lebih ke Supra ya. Ya Supra ya, nanti kita akan kasih lihat Supra jadi seperti apa, legend ya? Iya legend. Jadi dari motor-motor gue ini paling fuckboy sebenarnya Supra gue. Oke. Itu motor gue dari SMP. Dari SMP. Iya. Ini sampai sebelum ada ini ya? Iya, jauh. Belum ada ini. Sebelumnya kan Ninja 2,5 warna merah. Nah itu kalah. Cewek lebih banyak pakai Supra sebenarnya. Cuman gue ngerasa sekarang motor buat adik gue merasa bangga. Oh bangga ya. Jadi kayak ada turunan gitu ya? Betul Del. Itu udah turun menerus. Sampai 7 turunan bawah masih ada. Jadi kayak nanti bakal cicit-cicit tuh Supra kali ya. Gue terus gue meninggal nanti kan ada lagi tuh. Udah tua ada lagi. Masih muda udah mau meninggal. Astagfirullahaladzim. Nah jadi tuh kalau gue lihat kan intinya semua tuh berproses ya. Kayak Isra kemarin dari Mio, terus kemudian ke R6, terus sempat ada juga R25, akhirnya ke R6. Betul. Lalu juga ada di Supra, akhirnya ke Ninja, baru ke 36. Iya. Memang tuh gini Del, perjalanannya memang gue pakai Supra nih. Dulu kan zaman, Satria F keren ya, gitu kan. Akhirnya gue punyanya ada Tiger. Tiger, Honda Tiger punya bokap gue. Gue merasa pakai Honda Tiger itu kayak udah, walaupun itu punya bokap tuh kayak, hanya gue keren banget. Keren banget sih menurut lu ya. Keren banget. Kita pas gue udah Tiger muncullah Ninja. Ninja 2,5 yang karbu. Aduh harus punya nih. Ya harus punya nih. Waduh keren banget nih. Ganteng banget kapan gue punya kan. Akhirnya udah gue punya tuh, tapi gue nggak punya Ninja karbu, tapi punyanya yang Ninja 2,5 FI. Nah, setelah itu gue punya ZX 636 warna putih. Oh warna putih dulu. Sempet warna putih. Cuman ada problem waktu itu di putih itu, akhirnya gue tuker guling. Tuker guling. Sama yang hijau itu. Iya, hijau nggak tahu harga lebih mahal ya. Oh iya, terus dan sekarang akhirnya lu modif seperti ini. Iya, modif seperti ini. Gue elegan banget ya. Elegan. Kalau kita ngomongin masih sedikit nyerempet motor nih Bim. Lo niatan nggak pengen ganti 1000 atau kayak lu udah nyaman deh? Udah, itu planning gue pengen. Gue tuh suka banget R1M cuy. R1M ya? R1M suka banget gue. Kayak emang ganteng. Iya itu, parah banget gue suka. Jadi kalau emang lu pengen ganti, lo pengen ganti ke sana? Pengen ganti sebenarnya mau merintis dulu, dikit-dikit dulu. Misalkan ada rezeki lebih, langsung R1M. Kalau enggak ZX-10 dulu. Oh ZX-10. Yang terbaru atau yang kayak Aldi atau? Sebenarnya gue suka semuanya. Cuman gue pengen tuh yang di atasnya Aldi tuh kayak Mas Erik ya, Mas Erik. Iya, Mas Erik 2019 2019 itu menurut gue dengan posisi badan gue yang tinggi terus berisi pas gitu, cocok kalau gue pakai itu. Jadi emang niatan lu sebenarnya tujuan akhir R1M. Tapi kalau misalnya ini pengennya ZX-10 iya.
Gitu. Oke. Jadi sekarang kita bahas lagi mengenai pertiktokan dunia. Sebelum kita closing nih, mungkin karena kalau panjang nih bisa sampai mungkin 30 menit kali ya. Iya, oke. Jadi kira-kira selama karir lu di TikTok itu sempet nggak sih lu ngerasa kayak jenuh? Atau kayak, aduh, gua buat konten lagi, aduh harus buat skrip lagi gitu loh. Padahal lu tahu nih cuan, lu tahu nih dari sini gua bisa beli ini atau gimana segala macam. Tapi harus gitu. Iya harus, sebenarnya kan lu kayak lu not in the mood atau kayak aduh mager banget nih pokoknya tahu gitu. Pasti akan revisi. Nah, lu pernah nggak ngalamin itu? Kalau ada juga, gimana cara lo nge-handle situasi itu? Sebenarnya gini Del, yang lo sebutin itu sedang gue alami sekarang. Oh sekarang banget? Iya. Oke. Sebenarnya yang lo alami itu sedang gue alami sekarang, kemarin-kemarin sih, dan baru-baru ini sedang gue perkuatkan. Maksudnya ini memang tanggung jawab gue, terutama yang suka menonjol batu ya. Saya gue yang selalu bilang, Mas kamu jangan kayak gitu. Ini memang tanggung jawab kamu, pekerjaan kamu. Gitu. Janganlah ngomong begini begitu, nanti Allah mendengar gitu kan. Ini rezeki. Iya menguatkan lu lah kan. Iya, menguatkan gue. Jadi kayak menurut gue, ya udahlah. Akhirnya gue kuatkan dengan cara gue harus kuatkan hati, yang dimana gue tetap konten terus. Jadi mau belajar menikmati. Gitu loh, menikmati aja terus pekerjaan gue, pikiran gue harus ke depan, terus harus memperkuat lagi, udah itu aja sih. Jadi lu nge-switch mindset tuh jadi positif aja. Positif vibe aja jadi. Positif kayak lu bersyukur ada kerjaan, ada job, ada tawaran gitu. Betul. Makanya lu gaskan terus. Iya, terus gue nginget juga dengan masa lalu gue yang dimana gue merintis gitu loh. Dulu gue udah merintis capek-capek, sekarang sampai kayak gini. Gue pun dulu pengen deh kayak dia ya bisa begini, tapi kenapa gue sekarang begini? Gue jenuh malah gue kalah gitu kan. Iya. Bener, jadi gue mikir seperti itu sih. Tapi sebenarnya gini guys, yang namanya kejenuhan atau bosan itu wajar lah ya. Wajar. Di semua bidang pasti orang ngalamin. Pasti ada. Tinggal gimana caranya, maksudnya kita nge-handle situasi itu. Betul banget. Nah, terakhir nih ya, kalau saran dari Mas Aryo Bimo gitu ya, buat teman-teman yang pengen jadi TikTokers, pengen jadi YouTuber, pengen jadi content creator lah. Saran dari lu apa, Bim? Nih, kalau misalkan mau jadi content creator, TikTokers, pokoknya intinya jangan malu untuk berkarya. Jangan malu untuk berkarya. Iya, betul, jangan malu untuk berkarya. Lu jangan menganggap misalkan lu punya handphone yang dimana gua aja kerja pakai handphone nih. Pakai handphone aja juga bisa untuk berkarya di situ. Jangan harus beli kamera mahal dulu, iya, mahal dulu. Betul, yang pakai sekarang aja dulu, kita penting berkarya gitu ya. Pakai iPhone sekarang aja berkarya. Gua tuh dulu masih iPhone yang kecil banget anjir. Mungkin berapa ya? Di bawah 10 di bawah 10 ya? Gua dulu masih iPhone 7 gua. iPhone 7 gua. Kamera pojok kanan atas. Iya, betul, masih bulat kecil gitu. Nah, itu. Jadi ya? jangan malu untuk berkarya, keluarkan karyamu sebanyak-banyaknya gitu. Nah, terus terakhir tadi lu juga bilang lu dulu pas di motovlog atau di konten lu sebelum daily ini, Bimo tuh malu loh ternyata di depan kamera. Malu banget. Jadi ya, ternyata kalau yang kalian lihat konten-konten itu bukan semata-mata lu langsung bisa gitu ya? Betul. Nah, tips dari lu terakhir apa, Bim? Kalau untuk yang orang yang malu depan kamera nih, terus kayak sekarang kayak akhirnya lu berani meluapkan apa yang selancar ini loh menurut gua. Percaya diri. Karena proses itu benar terjadi. Proses itu ketika lu percaya diri, proses itu akan membaik secepat mungkin gitu aja sih. Oke guys, jadi mungkin itu aja. Iya, betul. Episode kali ini, kalau misalnya kalian suka, nanti bisa komen di kolom bawah, kritik, saran atau apapun itu, dan jangan lupa follow juga sosial medianya Bimo di mana aja, Bim? IG, TikTok, sama subscribe to YouTube. YouTube ya. Karena lu mau aktif YouTube lagi ya? Oke, mau YouTube lagi. Dan nanti ada konten-konten yang baru dan menarik tentunya. Pokoknya gue mulai bulan November gue udah mulai aktif. Bulan November. Oke, Bim, thank you banget, Bim. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Siap. Bye bye guys. Dadah, salam buat Jasmine. Mantap.